Ya walaupun sebenarnya ya nggak tahu gimana yang bikin konten-konten hantu-hantuan itu mereka bisa bikin bahkan sampai kepalanya keluar belatungnya, itu kan keren banget ya mereka ya gitu. Ya kalau bisa diajak collab aja tuh mereka tuh, suruh bikin horror short film gitu, malah keren banget pasti hantunya kan, malah serem banget, kelihatan real gitu kan. Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan malam ini aku pengen ngajakin kalian semua buat ya biasalah cari hiburan horor di YouTube dengan cara nonton horror short film bareng-bareng. Oke, langsung aja nih cuy. Di sini aku udah disiapin satu horror short film sama Ponta. Yang horror short film ini itu berasal dari Indonesia. Dan by the way ini bukanlah horror short film yang direkomendasikan di email. Jadi aku nggak perlu bacain emailnya. Ini bener-bener horror short film yang dicari sendiri sama si Ponta. Katanya sih ini menarik ya, cukup serem juga gitu ya. Nanti kita tonton sendiri aja lah. Dan by the way, seperti biasa ya, rulesnya karena ini adalah horror short film dari Indonesia, kalian wajib banget, oke, untuk klik link yang ada di description. Itu adalah link video aslinya. Kalian tonton lagi boleh, kalian like aja di sana, oke. Kalau kalian nanti suka sama horror short filmnya, like aja di sana, terus komen, oke. Tinggalkan komen di sana, kasih tahu kalau kalian tahu dari channel Hex ini. Oke ya, itu kesepakatan kita dari awal cuy sama konten ini. Dan rules berikutnya adalah seperti biasa juga kalian masuk ke kamar kalian, matiin lampu kamar kalian, pakai headset kalian, dan kita akan nikmatin bareng-bareng horror short film berikut ini. Oke, di sini aku udah siap pakai headphoneku, udah aku redupin lagi nih lightingnya, ya kan, biar vibe-nya tuh dapet gitu. Dan di sini kita udah ada horror short film berjudul Kemang Mang, film horror Bali, Majesty Production. Asik. Ini berarti dari Bali ya, dan aku nggak tahu tuh Kemang Mang tuh artinya apa. Mungkin kalian yang dari Bali bisa kasih tahu tuh artinya apa Kemang Mang. Ataukah ini salah satu hantu atau makhluk mitos di Bali kah atau gimana? Silahkan kasih keterangan di komen, oke? Dan horror short film ini diunggah dan diproduksi oleh Majesty Production. Kita baca sedikit dulu sinopsisnya mungkin di deskripsinya, oke? Halo guys, ini film perdana kami setelah lama vakum membuat film pendek horor. Wah mantap. Film ini terinspirasi dari cerita rakyat Bali, di mana pada zaman dahulu masyarakat gemar mencari jangkrik ke sawah pada malam hari dengan berbekalkan penerangan sebuah obor. Pada hari-hari tertentu atau mungkin nasib lagi apes, kadang si pencari jangkrik tak jarang yang mendapatkan gangguan dari makhluk gaib yang bernama Kemang Mang. Sosok Kemang Mang berwujud sebuah potongan kepala. Oke. Kadang ada pula yang mengatakan potongan kepala dengan beberapa organ dalam ikut menggantung. Oh, berarti kayak semacam ini ya. Kuyang ya. Kalau di Kalimantan itu dikenalnya kuyang ya. Tapi ada juga nih kalau Kemang Mang tuh yang kepala doang gitu. Kalau itu di Jawa tuh gundul pecingis ya kalau di Jawa ya. Nggak tahu deh, ada yang tahu nggak tuh orang Jawa tuh. Yang penting itulah intinya ya. Yaudah kita langsung aja nikmatin cuy horror short film Kemang Mang dari Majesty Production. Kita mulai 3, 2, dan 1.
dijo kadang perlakun nih sama janji kuli kene sing teko nyain minum nih semua mau kejangan siapin lawar suboda doang nang nih sinaruh tabio mau kerap nih aduh jangan benar nah antosan nih kejap sari Jauh bosan saya nih. Anu usah gak kurang aja. Oh, tuli semua majani jenanga orang maro. Ini antosan ada nak hijau di jeneng ben ruang benda dua nih. Tahu bosan tawang. Lo sangat jasa nih, lo nanti ya. Nah, maro. Woi, nah, main tong. Lewat tong. Mas kene ro. Ini anu toh persediaan itu tuh. Bang dadong bilang. Aduh, uling tuni antosan uling tuni. Kangwang nih tongwas kene. Oh, ini. Mak jemaah rago nih. Wah, perjani. Perjani sangero subuh. Ini lawar. Ini lawar. Nenek papaan bung me kangwang nenek ayo. Aduh. Nah, Asli nih. nah pependekan maro anu. Kene. Wah, adalah nyawa. Oh, aneh. Ini tambah. Weh, nyen wong nih gede. Woi, mai tuat mai, aro kerja tau ngeboncor, jak mai malu mai, gabung ngajak dua mai. Nih tuh, rain megenap pada tua. Kan lu jangkrik belum kondang dia sih menang nah arung dia sih. Mau jam saja. Anu sing bagi pemain belum jangkrik maronya ngide tua. Lawasan main. Nah, malu sih. Malu. Nah, binsepnya aduh. Jangan sama ni dapat habis apa? Nih, hijau nih hijau. Dia sing tuan kan nyuluh jangkrik lu kadang. Iya, nama dia kengket. Dia sing canggih dia. Ada mau. Kamu sih milu kawan. Bencap mainnya. Ini tuktukan main, tuktukan minum jangan. Tos. Woi. Yang senyak minum aja Pak Ketut itu anu tuh aroh. Magenap kelalasan ya kan. Ini lawar. Yo ben anu nya aroh. Kejam di teko awak nanya. Enak, lawar enak. Woi mbah meluduk masak ya. Ajuman saja sama. Berkaruan loh. Oke, sampai sini kayak biasa ya, aku akan komentar dulu di tengah gitu kan, yang dimana aku bakal kasih impresiku gitu. Pertama kali aku lihat horror short film ini. Ya, ini menarik karena ini Majesty Production ini berusaha untuk memperlihatkan budaya di Bali gitu. Maksudnya ya keseharian di sana mungkin bisa dibilang ya, apa yang biasa terjadi di Bali gitu. Kalau malam-malam mungkin bisa dibilang di desanya kali ya. Kayak ginilah gambarannya gitu, gambaran budaya di Bali. Mungkin untuk orang-orang di luar Bali, misal Jawa, Kalimantan dan sebagainya mungkin akan merasa asing dengan budaya yang seperti ini gitu kan, apalagi sama bahasanya gitu kan. Tapi at least yang aku senang adalah Majesty Production ini berusaha untuk memperkenalkan seperti apa suasana di Bali, suasana sosial di Bali, masyarakat di Bali gitu. Ini aku yang perlu untuk apresiasi ya, keren ya. Aku sih senang by the way. Sebenarnya ada sedikit minor-minor yang nanti mungkin aku akan bahas di belakang aja. Kita nikmatin aja nih, kayaknya bakal masuk ke bagian horornya. Oke, kita nikmatin aja. Aku nggak bakal komentar sampai horror short film ini selesai. Oke, kita lanjut lagi. 3, 2, dan 1. Nah, ini apu jangkrik bu bakatnya roh dang dengan mana model dan jangkrik gede, jangkrik kalung mana ini roh.
alih lu gini ada samunyen bedangin bin besik kemana punyen. Ini ya samunyen jangkrik nih bu. Oh ini ke munyen jangkrik pada dijo jangkrik apa nih jangkrik dengan lengahan nih jo kada jangkrik nih. Nyo apa nih bu ngenah busa bin hilang bu ngenah. Aduh nyo anu nih jahil. Mang. Agak sih. Aduh ketuk itu, aduh ketuk. Apa tegang dan malu bayu apa santu apa. Kemang mang. Aduh. Nak ni saja subuh. Nak senten mabuk boleh nak minum ngen sepupunya. Yo. Lanjut. Apa sih sebenarnya orang tau jadi kepinah ban gitu. Ayo mengenyam. Itu urusan tuh. Cang aduh saja ngalir kan asik pengajian Nah. Jangan dunyuh tawang nenek ni. Isi bolong benar nenek ni. Orang gua mabuk jenang ni. Nah. Lanjut Boben, lanjut. Kalau wancah ya. minum macam Aduh, Go. Kenapa? Nyo to nyo apa ni? Tingkat. Nyo apa? Nè, tàu lên nyo biasa nè. Sutradara Adi Priyatama, penulis Adi Priyatama, videografer Kusuma Giri, perekam suara Lupus, editor Adi Priyatama. Oke, itu dia tadi adalah Kemang-mang ya, Kemang-mang. Oke. Mungkin gini, aku akan kasih sedikit masukan aja gitu ya buat horror short film ini ya. Kalau ditanya film ini gimana, ya cukup menghibur gitu lah. Serem nggak? Nggak terlalu kalau aku. Ngagetin nggak? Iya, ngagetin.
tapi nggak terlalu serem. Dan ini mungkin ada sedikit masukan aja dari aku atau saran aja gitu. Mungkin kalau misalnya yang bikin Majesty Production ini nonton, atau mungkin kalian yang suka buat bikin horror short film gitu ya, mungkin ini masukan aja. Yang pertama adalah masalah audio. Permasalahan di audio itu emang selalu sama, yaitu masalah noise ya. Kalau kita syuting tanpa menggunakan perlengkapan yang emang proper gitu ya, mungkin audionya pakai boom dan sebagainya gitu, emang kita nggak pakai kayak gituan, cuman real suara tuh kalau nggak direkam langsung dari HP atau dari kameranya gitu kan, pasti noise-nya kan banyak ya. Wah, sorry banget nih kalau misalnya agak berisik karena di sini emang hujan. Sorry banget, aku nggak bisa stop syutingnya buat nunggu hujannya. Aku nggak tahu nih hujan bakal selesai kapan, tiba-tiba aja. Gini, kalau misalnya ada noise waktu syuting itu nggak apa-apa, oke? Kamu cuman mainin levelnya aja, jangan diilangin. Karena emang gimana pun secara alami waktu kita hidup ini ya, telinga kita tuh dengerin noise sebenarnya, suara dari manapun. Nah, itu suara angin, suara udara, suara hujan, suara jalanan, itu pasti ada gitu noise. Jadi secara alami telinga kita tuh ya dengerin noise yang ada gitu. Jadi nggak apa-apa kalau di video itu ada suara noise, tapi dengan level yang masih bisa didengarkan. Oke, jadi jangan diilangin gitu aja. Kalau diilangin secara kasar kayak gitu, kayak tadi ya, tiba-tiba hilang, tiba-tiba ada gitu, itu jadi belang-belang. Nanti didengerinnya jadi malah aneh gitu. Kadang clean banget gitu kan, kadang ada noise-nya. Waktu orangnya ngomong ada noise-nya gitu. Waktu butuh suara alaminya ada noise-nya. Tapi waktu shot tiba-tiba hilang noise-nya. Jadi gak alami aja gitu, gak natural gitu. Jadi agak aneh. Terus yang berikutnya adalah masalah ini kali ya. Kalau masalah aktor ya kan seadanya ya, mau gimana gitu. Maksudnya bukan aktor profesional kan. Ya jadi it's okay lah, it's okay. Terus mungkin yang paling krusial juga masalah hantunya. Aku ngerti sih, mungkin konsepnya adalah emang pengen ngangkat kepercayaan atau mitos masa lalu ya, hantu-hantu lokal gitu. Mungkin emang tujuannya seperti itu. Tapi ini terjadi sama diriku sendiri juga ya. Tapi ketika imajinasi kita melewati kemampuan kita, menurutku mungkin imajinasinya yang diturunin dikit gitu. Sesuaikan aja dengan kemampuan kita untuk membuat seperti apa gitu. Kalau kita emang belum bisa bikin hantu yang mungkin emang kelihatan real gitu, entah make up, entah itu CGI, editan dan sebagainya, kalau kita memang belum bisa membuat itu, ya kita turunkan imajinasi kita tentang hantu tersebut. Ya walaupun sebenarnya ya nggak tahu gimana yang bikin konten-konten hantu-hantuan itu, mereka bisa bikin bahkan sampai kepalanya keluar belatungnya, itu kan keren banget ya mereka ya gitu. Ya kalau bisa diajak collab aja tuh mereka tuh, suruh bikin horror short film gitu, malah keren banget pasti hantunya kan, malah serem banget, kelihatan real gitu kan. Tapi kalau kita tuh termasuk aku juga ya, kalau misalnya aku nggak bisa buat bikin hantu yang bener-bener kelihatan real, yang serem gitu, karakternya serem gitu, ya aku turunin tuh imajinasinya. Mungkin aku cukup bikin bayangan doang, atau mungkin aku cukup bikin suara-suara doang, atau mungkin aku cukup bikin dengan misal tadi kepala gelinding itu ya kepala orang aja, aktor gitu, maksudnya aktor tapi dia pakai baju green screen misalkan, atau angle-nya dimainin biar kelihatan cuman kepalanya aja, badannya nggak kelihatan gitu. Itu kayaknya masih bisa deh diusahain daripada pakai topeng kayak tadi gitu. Itu sih at least ya di situ. Jadi ini sama sekali bukan menggurui, sama sekali aku juga nggak ngeritik ya di sini. Aku cuman bener-bener pure pengen menceritakan pengalamanku aja gitu. Karena banyak banget keterbatasanku untuk membuat horror short film yang sesuai dengan imajinasiku. Itu kenapa aku paham gitulah dengan imajinasi orang-orang yang tinggi sebenarnya, tapi mereka belum mencapai titik di mana mereka bisa merealisasikan imajinasi tersebut gitu. Dan mungkin aku perlu mengapresiasi Adi Priyatama ini ya, mungkin emang dialah sutradara di sini dan emang dia yang mencetuskan gitu, keren. Aku tahu jadi kamu itu sulit, susah dan perlu perjuangan, teruskan ya, belajar terus, nggak harus kok melulu selalu tentang cerita-cerita mitos hantu lokal kok. Nggak harus. Menurutku diolah aja sih, horor kita rubah gitu dengan wajah baru di Indonesia daripada hantu-hantuan yang ya gitu aja gitu. Oke, kayaknya itu dulu aja video kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Dan gini ya, kalau kalian mungkin ya kalian suka, kalian bisa like video aslinya. Dan kalau mungkin kalian ada masukan atau saran atau kritik, silahkan langsung komen aja di channelnya, di video aslinya. Oke, biar itu bisa jadi pembelajaran buat yang bikin atau khususnya Majesty Production ini. Oke, dan ya udah itu aja yang terakhir. Bye.